Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin bertanya Bapak tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah Bapak temui di sekolah ini. Pertanyaan yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral, kita lihat dari sudut pandang hukum dan peraturan yang berlaku atau moral, sehingga nanti akan kita tahu kalau pertimbangan adalah kebenaran merupakan bujukan, kalau dilema etika, kalau yang berhubungan dengan baik dan buruk, maka akan tahu itu yang bujukan sosial atau bujukan moral. Yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan Bapak? Ketika kita menghadapi masalah tersebut, untuk keputusan untuk kita akan mengambil dari dua kepentingan tersebut, maka kita akan tahu dari fakta-fakta yang ada, baik dari sumber-sumber yang berlaku atau berlaku itu, maka dengan kemudian kita ambil dari hati nurani yang ada, sehingga kita akan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang nanti akan berakibat ke masa depannya, sehingga kalau kita melakukan hal yang keputusan yang akan merugikan dari beberapa sudut Kemudian Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Bapak? Untuk menghadapi kasus tersebut, kita akan menentukan siapa yang terlibat, kemudian apa saja yang terjadi, dan hal yang harus kita hadapi untuk menyelesaikan solusi tersebut. Ketika kita menghadapi hal tersebut, maka kita akan berdiskusi dengan semua pihak. Berarti semua pihak dilibatkan Bapak ya? Iya. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Ketika kita menghadapi dilema etika, maka kita akan mengambil langkah, yaitu dengan mengambil informasi yang selengkapnya dari beberapa sumber secara personal, sehingga nanti kemudian kita temukan setelah secara personal kita kumpulkan informasinya, kemudian kita kumpulkan dan kita ambil solusi yang benar-benar merupakan jalan tengah yang lebih baik. Oh iya, berarti mengambil langkah yang lebih baik ya. Kemudian Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bapak? Tantangannya Bapak? Untuk tantangannya saya kira lebih kepada pribadi masing-masing menghadapi kasus. Ketika itu sulit diambil informasinya, maka kita akan menghadapi tantangan, sehingga sulit untuk mengambil sebenarnya latar belakang yang terdapat dari masalah tersebut apa. Maka ketika kita pertimbangan analisis yang ada, kita akan mengambilkan hal yang formal maupun yang tidak formal, sehingga nanti akan kita ambil suatu keputusan yang sesuai dengan hal yang berlaku. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah mungkin Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedurnya bagaimana yang Bapak jalankan? Ketika ada kasus, maka kita juga akan mengambil langkah-langkah tertentu dengan waktu yang ditentukan, karena untuk menyelesaikan kasus tentu kita akan mengambil langkah-langkah yang harus ditempuh. Misalnya kita mengumpulkan informasi kapan kita akan menemui tokoh atau bagaimana
Dan nanti dari hal itu baru kita tentukan jadwal dan akan kita ambil Keputusan. keputusan untuk dilakukan. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema itu nggak Bapak? Untuk pengambilan keputusan akan lebih mudah ketika dengan hal tersebut sudah benar-benar kita bisa pribadi, kemudian kita akan mengeluarkan isi hatinya sehingga mereka tersebut akan selesai dengan lebih baik, kemudian orang tuanya dengan atau mungkin dengan tokoh masyarakat yang biasa mendapatkan masalah tersebut, sehingga kita akan mendapatkan hasil yang benar-benar sesuai dengan masalah yang dihadapi. Ketika kita mengambil dengan pengambilan dan pengambilan informasinya dengan secara pribadi, maka mereka akan mengeluarkan unek-unek ataupun apa yang menjadi penyebab masalah tersebut. Iya. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pada saat mengambil keputusan dalam dilema etika atau apa namanya rujukan moral tersebut Bapak? Dalam mengatasi masalah sistem moral dan etika yang dapat kita ambil yaitu dengan adanya komunikasi yang baik antara siswa, guru ataupun masyarakat di lingkungan kita, maka secara pribadi mereka akrab, secara pribadi dengan anak juga akrab, sehingga mereka akan ketika ada hal yang perlu kita selesaikan, maka akan dapat kita selesaikan dengan mudah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siswati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan dilema etika atau bujukan moral Ibu. Ya, terima kasih Bu Yuni. Nggak apa-apa, saya nggak merasa terganggu kalau selama saya tidak ada kegiatan yang memang harus saya lakukan. Ya. Untuk pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Oh, selama ini ya di sekolah saya kalau tentang ada masalah etika itu ya saya melihat dulu fakta-faktanya, kemudian yang terlibat itu juga siapa, kemudian baru kita bisa mencari jalan keluar atau solusi. Oh iya. Kemudian selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan Ibu, di mana kasus-kasus itu yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu. Ya, kadang-kadang memang kita merasa bingung ya, karena ada dua masalah atau yang memang harus diprioritaskan. Tapi ya kembali, kalau misalnya masalah itu sama-sama benar, kita harus diskusi dulu sama yang berkepentingan, misalnya warga sekolah itu perlu diajak diskusi mana yang harus kita prioritaskan, jadi kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Berarti intinya yang prioritas Ibu ya? Ya, yang paling penting berarti di Iya. antara dua-duanya. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu, prosedurnya? Ya, selama ini ya kita melihat dulu faktanya, fakta yang terjadi, kemudian kita kalau sudah misalnya faktanya sudah ada jelas siapa yang terlibat juga kita harus ikut tahu, kemudian baru kita bisa menyelesaikan masalah secara bersama-sama bersama warga sekolah. Ya. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral Ibu? Yang paling efektif itu ya biasanya kita itu gimana ya, melihat dulu situasinya seperti apa, masalahnya juga seperti apa, baru kita bisa mengambil keputusan. Oh, berarti mencari alternatif jawaban Ibu ya dari solusi Ya. tersebut Ibu ya? Betul. Iya. Berikutnya Ibu,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, tantangannya itu karena kadang gini ya, kita mau mengambil keputusan, tapi kadang ada peraturan yang mengikat, kita terbentur pada peraturan, kadang juga terbentur pada atasan yang harus begini itu. Jadi ya kita tetap mempertimbangkan moral dan bagaimana langkahnya. Jadi moral dan bagaimana penyelesaiannya Ibu ya, karena Ya, betul betul. itu terbentur sama peraturan Bu, ya. Peraturan sama atasan juga Iya. kadang kita yo namanya apalagi kita orang Jawa agak-agak ribet. Iya, Kita iya. harus mendahului. Ya. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau bujukan moral? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat tersebut atau Ibu memiliki jadwal khusus untuk penyelesaiannya, dan kemudian bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan Ibu? Kalau jadwal khusus itu ya tidak ada sih ya. Tapi kan masalah itu kan datangnya juga tidak selalu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada masalah, ya kembali kita melihat fakta yang ada, yang terlibat itu juga siapa, baru kita diskusikan secara bersama dengan warga sekolah, baru mengambil solusi yang terbaik, baru dilaksanakan. Oh iya. Berikutnya Ibu, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Oh ya, kalau Mungkin, karena ini kesatuan ya, Warga yang sekolah, membantu ya. jelas warga sekolah pasti, Iya. dan saya pasti koordinasi dulu sebelum mengambil keputusan, karena nanti takutnya keputusan saya tidak pas, jadi perlu diskusi dulu. Iya, berarti Warga intinya sekolah. diskusi dulu Bu ya, warga Oke. sekolah itu sangat mendukung sekali Sangat Bu, mendukung ya. warga sekolah, wali murid. Yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah tadi Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu saat pengambilan keputusan pada dilema etika itu? Ya dilema etika ya pembelajaran Oh, yang saya pembelajaran. ambil itu ya, Iya. kita itu ya tetap menjunjung namanya ya kemanusiaan. Oh, Karena iya. kita kadang mengambil yang terlalu keras kenceng ya, kita harus memikirkan bagaimana kondisi mereka Yang bersangkutan, Ibu, ya. yang bersangkutan kira-kira bisa menerima apa tidak, dan nanti dampaknya itu apa kalau Iya. misalnya keputusannya keberatan. Jadi tetap kita memikirkan kondisi yang itu yang mengalami. Berarti nilai sisi kemanusiaan juga harus Oh masuk pasti akal, Bu, ya. ada. Iya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu yang sangat menginspirasi saya. Ya sama-sama Bu Yuni.